Jadi Mas Bos Fafan di video tersebut dia membuat bahwasannya menuntut ilmu tidak mesti dengan seorang guru. Karena kita belajar sendiri aja pun kita bisa mulus tanpa kalau dibilang sesat lah gitu kan. Dan dari video Bos Fafan, sebelum Kang Mas Bos Fafan buat video seperti itu, guru besar dari saya itu Mamas Karyo. Kang Mamas Karyo buat video bahwasannya jika kita ingin menuntut ilmu, carilah seorang guru. Karena tanpa seorang guru, kita akan menjadi sesat. Gitu. Namun, Bos Fafan menentang bahwasannya kalau misalnya tanpa seorang guru kita juga bisa gitu, nggak mesti dengan seorang guru. Menurut beberapa ulama dalam kaum sufi, hukum ijazah dalam suatu hukum pengijazahan, suatu amalan dan ilmu adalah wajib karena setiap ilmu dan amalan apapun tidak boleh dipelajari tanpa adanya bimbingan seorang guru yang ahli dalam bidangnya tersebut, apalagi pembelajaran ilmu. Terutama ilmu spiritual pastilah berhubungan erat dengan suatu perkara yang bersifat gaib sehingga sangat riskan dari berbagai godaan dan tipu daya setan. Apalagi setan yang sangat ahli dalam meniru wajah dan rupa para malaikat, para wali Allah, para ulama, para orang-orang yang soleh, kecuali rupa Rasulullah SAW. Tanpa guru memiliki kekuatan ilmu gaib bisa sesat. Kata siapa bro? Kata siapa? Buktinya Bos Fafan sendiri. Bos Fafan ya tidak memiliki guru di luar rumahnya Bos Fafan. Tidak punya, tidak. Gurunya Bos Fafan hanya ada dua, yaitu bapak ibu kandung. Kenapa kok bisa begitu? Ridho Allah ada kedua orang tua. Kalau bapak ibu kandung, kalau mendoakan sama anaknya, itu pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan lagi, khusus Bos Fafan, biarpun tanpa guru di luar rumahnya Bos Fafan berani berkata demikian. Tolong dengarkan, sumpah demi Allah, ini sumpahnya saya kepada Allah. Bos Fafan mengizinkan ke siapapun orangnya, silakan tes Bos Fafan, kapanpun atau secepatnya. Silakan datang ke tempat Bos Fafan, mengetes Bos Fafan, pura-pura sakit atau pura-pura kerasukan, silakan tes Bos Fafan. Dan selain Bos Fafan, dimanapun tempatnya, dimanapun daerahnya, khususnya spiritual, paranormal yang tampil di YouTube, tidak berani berbicara seperti Bos Fafan. Itu yang bikin Bos Fafan heran. Katanya bisa menerawang, katanya memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, iya kan? Apalagi sudah dipanggil maha guru, padepokan si A, padepokan si B, padepokan si C. Kenapa kok maha gurunya tidak berani berkata seperti Bos Fafan? Itu yang bikin Bos Fafan heran. Iya kan? Ayo, coba panjenengan berpikir, benar apa tidak? Nice. Dan lagi, ini khusus Bos Fafan ya. Bos Fafan terhadap murid-murid tidak pernah memberikan keris jenis apapun, tidak pernah memberikan keris-keris. Dan lagi Bos Fafan tidak pernah memberikan kepada sang murid-murid batu akik. Iya, pil ajaib. Mana ada pil ajaib? Ada. Kapsul itu kapsul ajaib. Tidak pernah Bos Fafan memberikan kapsul ajaib sama murid-murid, tidak pernah. Soalnya Bos Fafan tidak mengerti soal itu.
Soalnya apa? Kenapa Bos Afan tidak mengerti soal keris dengan kapsul gaib, kapsul ajaib? Soalnya di dalam kitab suci Al-Quran 30 juz tidak pernah menjelaskan tentang untuk merawat keris, memandikan keris, iya kan? Atau merawat batu-batu mustika jenis apapun. Tidak ada. Al-Quran 30 juz tidak ada menjelaskan begitu. Nah, Bos Afan melihat dengan mata sendiri ya. Di YouTube itu banyak, pakaiannya bagus, berbicaranya rendah hati, tidak sombong. Saya ulangi, tidak sombong, bicaranya manis. Tapi Bos Afan meneliti, melihat dengan mata sendiri di YouTube, maha guru tersebut memberikan keris-keris kepada murid-muridnya. Nah, itu kan termasuk cara tidak langsung, secara halus mengajak sang murid ke jalan neraka, tapi tidak merasa. Nice. Iya kan? Wahai saudara-saudaraku yang menonton video yang ini, Bos Afan minta ke panjenengan ya. Mungkin panjenengan memiliki maha guru. Teliti gurunya panjenengan, teliti. Menyimpang dari aturan Al-Quran 30 juz apa tidak? Teliti. Kenapa Bos Afan menyampaikan begini ke panjenengan? Supaya panjenengan tidak menyekutukan Allah, dan supaya panjenengan selalu mendapatkan asli ridhonya Allah di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya Bos Afan ya. Soalnya ya, Bos Afan meneliti pada zaman sekarang ini, apalagi di YouTube, berbicara itu ya bicaranya manis, rendah hati, pakaiannya bagus, tapi kok masih berani mendapatkan uang haram dari hasil YouTube? Itu kan dilarang sama Al-Quran 30 juz. Kenapa kok masih dilakukan, mendapatkan uang haram? Tolong dengarkan ya. Tidak gampang mendapatkan asli ridhonya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak gampang mendapatkan syafaatnya Rasulullah kelak di alam mahsyar. Tidak gampang bro, tidak gampang. Soalnya apa? Tolong diingat, hanya diri sendiri yang bisa menilai dan yang bisa meneliti. Maksudnya, kita masih berani mendapatkan uang haram atau tidak, hanya diri sendiri yang bisa menilai dan yang bisa meneliti. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya diri sendiri yang bisa menilai dan yang bisa meneliti. Maksudnya, kita masih berani, seumpama ya, kita masih berani menyekutukan Allah atau tidak, hanya diri sendiri yang bisa menilai dan yang bisa meneliti. Ada lagi saudaraku, tidak gampang selamat sisa kubur.